Sungguh Jaka tak mengerti mengapa ia dipanggil ke sini. Dilihatnya Garuda Pancasila tertempel di dinding dengan gagah. Dari mata burung Garuda ia melihat dirinya. Dari dada burung Garuda ia melihat desa. Dari kaki burung Garuda ia melihat kota. Dari kepala burung Garuda ia melihat Indonesia. Lihat, hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami punya. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk punawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Kepada yang terhormat Panglima TNI atau Pangkotama. Suara hati nurani seorang prajurit TNI. Dulu waktu kecil, saya melihat rombongan prajurit TNI baris dengan rapinya. Gagah-gagah dengan menyandang senjata. Wajah seram bagaikan singa, siap menerkam semua musuh yang ada. Era Presiden Pak Harto dulu, ABRI sangat disegani. Tak ada preman yang berani dan tak ada politikus yang membebani. Zaman telah berubah dan berganti. Pisahnya ABRI jadi bumerang institusi. Kata sinergitas hanya kiasan alami. Karena adanya ketidakadilan dalam fasilitas dan norma yang semakin menyudutkan TNI. Banyak sudah gerakan anti-NKRI, tapi kami hanya bisa berdiam diri. Karena undang-undang yang dibuat hanya untuk Polri. Tugas kami dikebiri dengan olah bahasa orang intelek yang tak berhati. GAM, RMS, UPM, dan PKI. Semua sudah menyusun kekuatan dan mulai beraksi, tapi lagi-lagi hanya disingkapi sebagai kriminalisasi. Karena mereka bukan separatis negara, tapi hanya kelompok preman yang membawa senjata. Tapi, dikala preman kota di tiap sudut gang beraksi, dikatakan itu sudah basi. Geng motor yang selalu membantai, katanya itu tak perlu disingkapi. Dan anehnya, dikala muslim membawa sorban dan menggemakan takbir serta sholawat, dikatakan kelompok yang berkedok agama. Sudah banyak orang pintar keblinger di era ini. Membuat undang-undang yang tak berarti, hanya mengebiri segala tugas TNI. Kami selalu digembleng di lembah, gunung, dan hutan. Tidur beralaskan rumput, beratapkan langit dan cahaya rembulan. Menu kami hanya mie instan, keluarga kami tinggalkan. Untuk apa semua ini kami lakukan? Hanya untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Tapi sekarang hanyalah mimpi. Senjata kami hanya sebagai hiasan dan pajangan di pameran. 8 wajib TNI yang ke-7 hanya ucapan. Nyatanya kami harus dihadapkan dengan jutaan umat muslim yang aksi di Jakarta. Mereka hanya membawa sorban dan tak bersenjata, menggemalkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tunduk pada aturan yang punya wewenang keamanan negara. Semua tugas kita sudah diambil alih perannya. Dengan bahasa itu, keamanan negara bukan lagi sebagai kedaulatan negara. Singa yang dulu mengaum bergema, sekarang menjadi singa ompong yang hanya jadi bahan caci maki oleh mahasiswa, oleh preman, dan oleh politikus-politikus tak berhati. TNI sudah tak ada artinya, karena media sibuk dengan berita penggerbekan dan pencitraan. Masyarakat sudah gundah gulana melihat TNI hanya berdiam diri. Mereka tidak tahu problema di dalamnya karena semua terbentur oleh aturan. Jangan salahkan rakyat bila bertanya, tugas kita apa? Semoga kita sebagai prajurit sejati akan selalu tabah menghadapi ujian ini.
TNI lahir dari rakyat dan akan selalu berjuang dengan rakyat. Kami rindu sosok pemimpin yang tegas melantangkan kata basmi, serbu. Kami rindu sosok pemimpin yang sujud bersama. Semoga akan lahir sosok pemimpin baru, mewarisi sifat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Negara kita bukan seperti Amerika, bukan seperti Singapura dan Malaysia. Negara kita adalah negara kesatuan yang diperoleh dari perjuangan rakyat dan tentara. Tameng utama adalah TNI dan bukan hanya menjadi lesan tembak bagi polisi. Bukan lagi lahan buli preman-preman, jadilah singa seperti dulu lagi, mengaum bergema menggetarkan musuh negara, menjaga kesatuan NKRI. Suara Purnawirawan TNI AD, Bapak Sugeng Waras, akankah kekosongan penjara itu akan diisi kembali oleh orang-orang yang kalian anggap musuh negara? Banyak para mantan pejuang negara yang pernah menegakkan kedaulatan negara di Timur-Timur, Irian Jaya atau Papua, Aceh dan daerah lain yang kini masih hidup, melihat dan merasakan kejanggalan seperti kejanggalan di negeri ini. Jumat 29 Mei 2020, pukul 21.00, saya mendapatkan bocoran dari sahabat yang sangat saya percaya bahwa telah mendapatkan info atau A1 yang esensinya akan datang tamu tak diundang untuk mengambil para peserta APIB, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, yang telah tercatat pada surat atau pernyataan permintaan kepada Presiden Jokowi untuk mundur turun dari jabatannya. Bahkan, sudah disiapkan 46 kamar untuk mereka yang akan ditangkap. Menanggapi info di atas, jika benar, saya menduga bahwa akan terjadi lagi tebang pilih perlakuan hukum di Republik ini. Kepada para Cina seakan disayang-sayang dan dilindungi apapun kesalahannya. Perselingkuhannya dan pembangkangannya baik berbau korupsi, penyelundupan, penggelapan maupun berbau komunis PKI yang tak kalah membahayakan terhadap negeri ini. Sebaliknya, kepada pribumi yang juga bangsa dan warga negara sendiri akan ditangkap, diadili dan dipenjarakan karena dianggap menghambat, mengacau, membuat gaduh, bahkan dianggap sebagai musuh negara. Bisa jadi kekosongan penjara akibat kebijaksanaan asimilasi dan integrasi Menkumham Yasona Hamonangan Lauli seakan disiapkan penghuni baru dari mereka-mereka yang dianggap musuh negara dari pribumi. Bersama ini, kami menghimbau dan mengingatkan kepada petugas sebagai berikut. Apa yang sudah kita